Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang kami hormati Dekan Fakultas Bapak Jasminto, Fakultas Agama Islam Tebu Ireng Jombang. Yang kami hormati Umi Haja Ida Khairawati selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam Tebu Ireng Jombang. Dan tak lupa pencipta aksi literasi Hanifida Bapak Dr. Hanifuddin, Magister Agama. Dan juga teman-teman yang berbahagia, selamat siang, selamat malam, selamat pagi sekalian. Ya, terima kasih. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya, almarhum, atas berkat jasa-jasa beliau. Hingga saat ini saya masih tetap belajar. Berkat motivasi beliau, saya tetap menjadi manusia yang berguna dan akan terus mencari ilmu sampai ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, saya Diana Kholidah, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Dalam hal ini saya lagi belajar peta konsep imajinasi. Ya, bagaimana kawan? Anda bisa melihat gambar saya? Ya, ini ya. Kita belajar teori kognitif, yakni teori-teori pembelajaran. Salah satunya adalah teori kognitivitis. Di sini saya gambarkan ada gambar otak di sini ya teman-teman. Gambar otak di sini ada berhubungan dengan teori kognitif. Kenapa sih pembelajaran teori kognitif ini sangat penting sekali untuk abad 21? Ya, teman-temanku sekalian, saya jelaskan di sini bahwasanya teori ini berfokus pada aktivitas mental dan juga bagaimana informasi-informasi penting, wawasan-wawasan penting, perkembangannya itu kemudian berfokus pada kognitif, yakni mental, cara berpikir, cara memahami, cara kemudian memaknai pembelajaran antara guru dan peserta didik, seperti itu. Teman-temanku sekalian, di sini teori-teori, ciri-ciri teori-teori kognitif itu apa sih? Ya, monggo ini saya gambarkan sebuah telur. Telur ini di dalamnya memiliki berbagai gizi gitu ya. Saya gambarkan seperti itu. Ciri-cirinya yang di sini ya. Ada proses kognisi. Proses kognisi apa itu artinya? Yakni persepsi dalam mengamati sesuatu yang kemudian itu melibatkan ingatan dan juga bagaimana nantinya untuk memecahkan suatu persoalan. Ciri-cirinya adalah terintegrasi ke dalam pengetahuan dan juga pemahaman informasi-informasi yang diperoleh oleh seseorang itu. Teori-teori ciri-ciri selanjutnya adalah konsep atau skema. Bagaimana mengorganisasikan pengetahuan itu ke dalam suatu informasi yang itu kemudian diartikan, dihubungkan dan juga nantinya akan diolah di dalam pemikiran tersebut ya. Jadi pemanaannya itu adalah berbagai cara, strategi dan tekniknya itu kalau saya gambarkan itu siklusnya ada informasi yang kemudian masuk ke dalam jaringan otak ya, yang itu kemudian bisa jadi digambarkan, diimajinasikan oleh mentalnya, karena masing-masing orang itu mempunyai cara berpikir, cara kemudian dia mengolah informasi, masing-masing individu sangat berbeda kawan. Di sini ada strategi kolaborasi pengetahuan. Nah, apa itu strategi pengetahuannya? Strategi pengetahuan, bagaimana dia itu berpikir sesuai dengan arah masing-masing individu pemahamannya. Yang selanjutnya, kalau kemudian kita ketahui adanya penting, teori ini sangat penting. Manfaatnya apa? Bila terjadi suatu kesalahan, maka
dia akan bisa memperbaiki. Karena apa? Dia berpikir, ada proses berpikir, ada proses memahami. Jadi dalam prosesnya itu ketika ada kesalahan-kesalahan dalam berpikir, secara ini ya otak, dia akan cepat memproses. Oh, ini salah. Oh, ini benar. Ya, ini kelebihannya di teori-teori kognitif seperti itu. Yang kemudian ada jenis-jenis teorinya. Apa sih jenis teorinya? Di sini jenis-jenis teori itu ada konstruksi kognitif, susunan konstruksinya itu apa aja. Itu di dalamnya itu terdapat berbagai macam. Ada sosial logisme, ada kemudian belajar secara berkoneksi. Di situ belajar untuk menghubungkan antara persoalan satu dan persoalan yang lainnya. Otak merespon bagaimana di situ antara informasi satu dan informasi lainnya itu dihubungkan, begitu ya. Yang selanjutnya ada yang namanya mengolah informasi. Nah, di sini pengolahan informasi tersebut terletak di dalam mental, terletak di dalam pemikiran orang tersebut. Makanya di sini adalah teori kognitif karena selalu diolah dalam pemikiran. Manfaat teori ini mahasiswa ataupun siswa atau peserta didik itu akan lebih aktif dan kreatif. Nah, ini berkreatif di situ bisa menggunakan teknologi kreatifnya. Sekarang pemahaman untuk abad 21 itu bisa melibatkan mungkin media teknologi yang saat ini cukup berkembang pesat sekali, digitalisasi atau kemudian proses-proses interaksi dengan metode-metode pengajaran inquiry seperti itu. Pengajaran yang berbasis masalah ini juga bisa kemudian dianalisa dan kemudian ditemukan permasalahan-permasalahan baru yang coba kemudian dipecahkan secara teori kognitif, begitu ya kawan-kawan. Selanjutnya ada yang namanya diskusi, proses observasi, kemudian dalam diskusi itu kemudian direfleksikan antara guru dan murid. Jadi di situ ada peran aktif antara guru dan murid karena proses diskusinya mempengaruhi wilayah-wilayah kognitif untuk berpikir. Seperti itu. Metode kognitif ini sangat penting untuk menegaskan adanya metode evaluasi, memahami bagaimana penguasaan tugas-tugas proyek yang dibebankan kepada siswa. Jadi siswa di situ berperan aktif sekali berkreasi dan menginovasi daripada tugas-tugas teman-teman mahasiswa ataupun siswa. Untuk teori kognitif ini juga ada teori yang selanjutnya adalah teori behavioris. Nah, apa itu teori behavioris? Teori behavioris adalah teori-teori yang mempelajari tentang perubahan perilaku. Perilaku ini itu terjadi perubahan karena paradigma berpikir. Jadi ketika diamati bahwasanya penelitian ini melibatkan karakteristik perilaku yang itu kemudian diukur. Ada semacam ukuran yang kemudian diamati dan diobservasi. Apakah ketika sudah dilakukan teori behavior, ini ada perubahan perilaku ketika dia mendapatkan stimulus maupun respon. Tujuannya adalah kita mengetahui respon kebenaran ataupun kesalahan jika terjadi misalnya dalam kebiasaan latihan para siswa. Jadi Bapak Ibu guru sekalian mampu mengobservasi dengan apa? Dengan ukuran. Ukurannya adalah teori behavioris. Jadi di sini pada keterampilan pengetahuan itu ada proses transfer ilmu, ada proses penerapan ilmu itu sendiri. Dalam keterampilan kognitif maupun keterampilan dalam kemampuan fisiknya, peserta didik diajak untuk kemudian bila terjadi perilaku yang menyimpang itu
hasilnya akan segera ada perubahan. Misalnya ketika salah, jadi dia akan berlatih lagi untuk bagaimana dia itu bisa mencapai sebuah kebenaran. Nah, begitu. Teori-teori ini memang secara positif sangat kondisional, artinya respon-respon terhadap informasi yang masuk itu jelas, objeknya jelas, kemudian dapat diukur dan dapat dipecahkan, teman-teman. Ukuran daripada sukses yang tepat itu memang terletak pada evaluasi pembelajaran itu sendiri. Dan juga ada manfaat lain dari teori behavioris ini adalah peningkatan efektivitas. Apa itu peningkatannya? Metode efisiensi secara positif di situ perilaku daripada peserta anak didik yang sudah kemudian setiap waktu itu diajari, kemudian dilatih secara terus-menerus, maka akan ada perubahannya yang jelas secara positif ya, teman-teman. Positif di sini itu penggunaannya bisa jadi dia menggunakan alat ataupun teknologi untuk kemudian menunjang pembelajaran tersebut. Kelebihan daripada teori behavioris adanya kecepatan, adanya kelenturan, adanya refleks yang bagus terhadap daya tahan. Di sini peserta didik diajari untuk bagaimana melatih diri secara kontinu, secara bertahap. Nah, lihat, menurut hukumnya Hergen Matthew 1, hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapannya peserta didik maupun bapak guru itu akan melihat hasilnya itu secara peningkatan yang signifikan, itu akan lebih baik karena ini penelitian terhadap perilaku. Yang juga ada peluang di situ. Kalau dalam hukum latihan, peluangnya apa? Peluangnya ketika dia melakukan keterampilan yang melibatkan berbagai bidang perilaku. Misalnya awalnya perilakunya negatif, yang kemudian kita teliti selanjutnya, maka ada perubahan yang terukur. Ukurannya adalah berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, kawan-kawan. Oke, selanjutnya ada hukum efek. Hukum efek di sini adalah evaluasi untuk terus belajar. Dievaluasi caranya, kemudian untuk peningkatan itu biasanya Bapak Ibu guru memberikan tips atau triknya, itu berupa biar anak didik kita itu lebih semangat, itu kita kasih apresiasi atau kemudian kita kasih hadiah. Nah, secara otomatis ketika kita ngasih penghargaan kepada anak didik kita, siswa-siswa kita, secara otomatis perilaku mereka akan terdorong, termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, dan juga ada perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik, begitu ya. Untuk teori behavior ini sangat-sangat bagus sekali diterapkan di Indonesia. Selanjutnya ada hukum sikap. Apa itu hukum sikap? Terbentuknya perubahan sikap dan mental. Mentalnya itu jadi mental tahan banting. Anak-anak generasi Z sekarang ini rata-rata memang mereka itu kalau disebut itu biasanya generasi stroberi. mudah lapuk gitu. Tapi ketika kita menerapkan konsep daripada teori behavior ini, di situ ada pelatihan, di situ ada kemudian latihan mental, latihan perilaku, dan mental mereka akan diasah untuk menjadi kuat. Makanya teori ini sangat penting untuk generasi Z saat ini ya, kawan-kawan. Ya. Selanjutnya teori-teori ini ada sedikit dorongan, stimulus dan responnya. Penguatan informasi, bagaimana informasi ini bisa tepat sasaran, bisa kemudian anak didik kita paham dan memahami apa yang
terangkan Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas waktu dan juga atensinya. Mungkin dalam hal ini saya masih banyak kekurangan, namun kekurangan ini akan saya jadikan pemicu untuk belajar lebih baik lagi. Bapak Ibu guru sekalian, mohon kritik dan sarannya agar kita selaku para pendidik dapat mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.